Hai guys, welcome to CV Indonesia bersama gue Rizal Karnadi. Yes, di sebelah gue sudah ada The Swedish Tank. Apalagi kalau bukan Volvo. Nah, ini dia entry level Volvo terbaru yang baru di launching tahun lalu, yaitu Volvo EX30 BEV. Kalau dulu entry level Volvo ada di XC40 Recharge yang sudah di rebrand menjadi EX40, dan sekarang ini dia entry level Volvo BEV. Dan menurut gue mobil ini sangat underrated, dan kalian kalau mau beli mobil EV premium, inilah jawabannya. Kenapa? Stay tune, nonton terus saja. Yang pertama, yaitu desain dari Volvo EX30 ini. Yes, gue suka banget dengan desain Volvo ya. Terutama di EX30 ini karena simplicity, minimalistic, dan Swedish design itu dapat. Kita bisa lihat dari front fascia-nya. Sangat simple. Di sini sudah ada logo Volvo yang biasanya ada grill kalau yang ada mesinnya ya, tapi ini tidak karena mobil listrik. Jadi ini very simple. Tetap diintegrate logo Volvo yang sangat pas menurut gua. Kita bisa lihat lampunya sudah all LED. Ini kalau malam nih, ini LED-nya ngehas banget, namanya Thor's Hammer. Ada logo T di sini. Jadi kalau malam tuh orang tahu tuh kalau ada T itu pasti Volvo begitu. Dan di bagian bawahnya ini sudah ada cladding, membuat mobil ini lebih muscular ya, karena dia compact SUV, tetap harus kelihatan muscular. Untuk desain sampingnya ini gue suka banget karena memang DNA Volvo ini masih kerasa. Kita bisa lihat di kakak-kakaknya XC60, XC90, ini kotak-kotaknya dapat banget di sini. Dan menurut gue two-tone roof di mobil ini sangat cocok. Nggak tahu kenapa ya. Menurut gue kalau compact SUV dibikin two-tone roof itu cocok sekali. Di sampingnya sudah ada cladding hitam di bagian bawah, dan bannya, velgnya itu di 19 inci dan sudah aero wheels. Nah ini baik, kenapa? Karena membuat mobil ini lebih aerodinamis dan mempunyai range yang lebih jauh jarak tempuhnya. Hal yang gua sangat sukai di samping adalah kaca spionnya. Karena kacanya dengan batok spionnya itu nyatu. Jadi kalau kalian mau atur kacanya dari dalam mobil, itu batok-batoknya gerak juga. Tidak hanya kacanya doang seperti mobil biasa. Yes, ini sampingnya, attention to detailsnya juga ada, yaitu ada logo EX30 di pilar belakangnya ya. Yes, ini small attention to details yang very nice to have. Yuk kita lihat belakangnya. Yes, untuk desain belakangnya, ini udah sloping roofline. Dan belakang ini keren banget. Tema Swedish design dan minimalisnya tuh masih kentara di belakang ini. Kita bisa lihat, ini sangat mengotak-ngotak semua ya. Dan kita bisa lihat logo Volvo di sini, dijabarkan VOLVO di tengah-tengah sini. Dan juga ada emblem EX30 di belakang bawah situ. Bagian bawahnya tetap ada cladding-cladding hitam supaya mobil ini lebih terasa muscular ya, lebih SUV. Kita bisa lihat nih ada spoiler kecil di sini, ada rear wiper dan juga defogger. Menurut gua mobil ini sangat out of the box. Desain depan, desain samping, desain belakang sangat khas Volvo sekali. Jadi kalau dari jauh kelihatan, wih, itu pasti EX30. Untuk desain interiornya tidak kalah keren dengan desain eksteriornya. Kalau kita masuk nih, keren banget. Scandinavian desainnya sangat kental, yaitu simplicity dan functionality. Bisa kita lihat nih, dashboardnya sangat clean look. Cuma ada satu center screen display di 12,3 inci, dan speakernya kayak soundbar rumah ya, dari panjang dari kanan ke kiri. Pintunya tidak ada speaker, hanya satu di depan. Wih, keren sekali. Dan bahan materialnya nih sangat premium. Ini soft touch kayak rubber. Ini juga kayak plastik, tapi plastiknya ini bermotif aspal begitu. Dan juga untuk joknya ini juga a mixture of vegan leather dan fabric. Dan ini kalau kita pencet ya, kalau kita pegang, hand feel-nya sangat premium. Bagi Scandinavian desainnya juga ke panel-panel pintu ya. Ini armrest di sebelah kanan ini floating, ala-ala floating begitu. Dan belakangnya ada fabric trimnya. Keren sekali. Untuk tuas pintunya ini kayak very Bauhaus ya, stainless steel, very simple seperti ini. Kisi-kisi AC juga sangat simple, keren sekali. Dan simplicity-nya tidak hanya di situ. Untuk cup holder bisa dua, bisa satu, atau bisa tidak ada tuh. Nah bisa dua kan. Nah kalau tidak mau ada cup holder, tinggal tarik, langsung bisa taruh dompet atau HP. Gitu, keren sekali. Di bawah sini sudah ada wireless charger, sudah ada secret compartment yang ada USB-C 2 slot, dan juga simplicity-nya ke button kaca juga. Jadi kalau kalian mau turunin kaca depan sama kaca samping depan, itu ada button di tengah-tengah sini. Jadi biasanya mobil di sini kan di sebelah kanan, ini tengah-tengah. Tapi kalau mau turunin kaca belakang gimana? Nah, di sini ada tombol rear, kita pencet. Kalau button kanan kita pencet itu belakang kanan, dan kalau button kiri kita pencet belakang kiri. Ini pinter ya. Simplicity dapat banget. Setirnya juga flat top, flat bottom, vegan leather, sangat enak untuk digenggam, dan ada logo Volvo di sini.
keren sekali. Dan atasnya, bagian ceilingnya ini ada panoramic sunroof yang sangat besar dari belakang sampai ke depan dan tidak bisa dibuka, tapi sayangnya. Tapi tidak apa-apa, karena ceilingnya warna hitam, panoramic sunroof ini membuat kita tidak claustrophobic. Ya, hal kedua adalah fitur. Contohnya yang gue suka banget adalah soundbar dari Harman Kardon Premium Sound System ini. Suara itu bagus banget. Underrated menurut gue, semua line up Volvo mempunyai sound system yang sangat bagus. Dan simplicity itu dapat. Di sini tuh tidak ada lubang speaker, hanya satu soundbar panjang dari kanan ke kiri dan suaranya sangat bagus. Yang kedua, 12,3 inci head unit center screen display dan sudah Google embedded. Artinya di sini kita bisa langsung ngomong "Hi Google", langsung muncul tuh Google Assistant-nya. Dan kalau kita mau masukkan destinasi di Google Map-nya karena sudah Google embedded, "Hi Google, take me to Plaza Senayan", langsung bisa. Tetapi perlu ada koneksi internet ya, canggih sekali. Dan juga fitur yang gue suka lagi, ada fitur ambient. Apa itu ambient? Jadi di sini ada mode untuk merelaksasikan kita driver, apalagi di kemacetan Jakarta ya. Nih, ada ambient, lalu ada 5 pilihan: Forest Bath, Archipelago, Midsummer, Nordic Twilight, dan juga Northern Light. Nah, nggak cuma video yang ditampilkan, tetapi ambient lighting-nya juga berubah-berubah, mengikuti warna tema dari mode-mode tersebut. Keren banget. Dan juga ada panoramic sunroof di sini, meskipun tidak bisa kebuka, tapi ini kacanya panjang dari depan ke belakang. Setirnya gue juga suka ya, sudah flat top, flat bottom, dan kita bisa menggerakkan semua fitur-fitur multimedia dan fitur ADAS dari button di kedua button di sini di setir. Oh ya, fitur satu lagi menurut gue canggih, ada driver monitoring system di sini. Jadi kalau gue nguap main HP, itu bisa ketahuan, langsung muncul notifikasi di center screen display-nya ini. Begitu. Untuk fitur ADAS sudah komplit. Volvo sudah ada adaptive cruise control with stop and go function, yaitu pilot assist. Jadi kita satu kali mencet tuas di sini, langsung pilot assist-nya nyala. Pilot assist itu langsung center assist, mobilnya di tengah langsung bakal baca marka jalan dan langsung di center. Dan juga cruise control menyala dan langsung stop and go at one touch of a button ya. Begitu. Lalu ada rear cross traffic alert, ada rear parking assist, ada autonomous braking untuk depan dan belakang. Komplit deh. Sudah selayaknya mobil premium gitu. Ya, hal ketiga kenapa mobil ini sangat cocok untuk digunakan di Jakarta adalah kapasitas baterai dan performa yang sangat mumpuni. Ya, kapasitas dari Volvo EX30 Ultra ini ada di 66 kWh dan range-nya di 476 km WLTP. Itu sangat cukup untuk di Jakarta ya. Kalau mau pakai keluar Jakarta, mau pakai keluar kota, masih bisa. Dan juga baterainya ini sangat pintar ya. Jadi 10% ke 80% kita fast charging di 175 kW charging station hanya makan waktu di 26 menit saja. Jadi kalian kalau mau road trip pakai mobil ini masih bisa. Peace of mind. Apalagi kalau di Jakarta ya. Wah, daily usage ini cocok sekali. Untuk performa dari Volvo EX30 Ultra ini, performanya untuk horsepower-nya ada di 272 horsepower dan torsinya di 343 Nm. Itu sangat buas ya. Apalagi dengan size yang kompak, mempunyai performa segitu buas, wah enak sekali untuk digunakan di Jakarta. Kita ngebut dikit ya. Instant torque dapat banget karena listrik ya. Wah. Segitu aja udah 120 tadi. Luar biasa. Dan juga untuk akselerasinya nggak main-main ini. Di hasil pengetesan kami 0 ke 100 Volvo EX30 Ultra ini ada di 5,4 detik saja. Ya, masih rear wheel drive ya. Jadi kalian kalau yang ada jiwa suka fun to drive car, apa suka ngebut, suka gesit, dapat sekali di mobil ini. Yang keempat adalah driving impression. Nah, kebetulan gue udah di pick nih. Gue mau discuss tentang driving impression ya. Untuk suspensi dari Volvo EX30 ini bisa dibilang rada keras. Tapi kalau kita menggunakannya di aspal, itu no problem, fine banget, halus banget, pas. Guncangannya dan juga travel suspension itu pas banget. Tetapi kalau kita digunakan di cone block, di pick seperti ini,
Yes, ini rada keras ya, rada bumpy. Kalau mungkin bisa kelihatan di kamera, apalagi peak tuh ada beberapa daerah tuh yang benar-benar konbloknya sambungannya tidak rata. Jadi benar-benar goyang-goyang sekali. Tapi menurut gua ini masih di tahap fine, masih tahap oke. Tidak sampai stiff banget, tapi tidak sampai mantul-mantul juga. For a European car, yes, ekspektasi gua adalah untuk lumayan stiff ya. Karena memang European car itu lebih attention-nya lebih ke driver focus. Makanya suspensi dibikin rada stiff. Karena stiffness-nya itu, jadi fun to drive-nya dapet. Mau main cornering, masih ngikut mobilnya. Seperti di Volvo EX30 ini, begitu. Tapi anything else, feedback steer, kekedapan kabin, sangat baik. Kekedapan kabin ini gue top notch banget menurut gue. Karena suara motor tidak kedengeran. Even though ini tidak double glass, tapi tidak kedengeran. Dan juga suara aspal dari suara bannya itu bisa teredam sangat baik. Itu gue amazed banget. Apalagi kalau di aspal, di SCBD nih, tidak ada suara ban sama sekali. Halus banget. Untuk feedback steer, bisa dibilang enteng ya, di sisi enteng. Karena memang mobil ini kan untuk city driving, bukan buat ngebut. Jadi memang lebih pantas untuk dibuat setirnya enteng atau light begitu. Tapi enaknya kalau di tol jadi firm setirnya. Biasa kan kalau mobilnya kalau enteng, kalau di tol kan wah kayak terbang gitu ya. Tapi kalau di Volvo ini tidak enteng, tapi kalau kita bawa ngebut, setirnya jadi firm. Jadi pas banget, enak untuk both areas ya. Ya, hal kelima yaitu attention to detail. Sebenarnya jujur gue nggak mau bahas attention to detail, tetapi gue pikir-pikir lagi, wah ini harus di spread. Karena ini menurut gue sangat quirky ya di mobil ini, dan tidak banyak mobil mempunyai fitur attention to detail sedetail mobil ini. Apa itu? Ya, mobil ini ada banyak easter egg-nya. Jadi tidak hanya film Marvel yang banyak easter egg-nya, tetapi Volvo EX30 ini juga banyak easter egg-nya yang menurut gue sangat menarik ya, sangat lucu. Oke, yang pertama easter egg-nya ada di cover frontnya ya, front trunk-nya. Kalau kita buka, itu ada landscape Swedia, ada gambar binatangnya, ada gambar pepohonan, gunung, dan juga ada mini Volvo EX30 di situ. Yang kedua, di laci tengah di sini di bawah nih, itu juga ada landscape Swedia-nya dengan gambar yang sama seperti di front trunk. Ya mungkin Volvo mau meng-highlight bahwa wah, mobil itu benar-benar Swedish made. Jadi memang dipasangkan landscape Swedia. Jadi orang bisa tahu nih, oh seperti ini toh Swedia landscape-nya. Memang mobil ini juga banyak ya easter egg Swedia-nya itu. Tidak hanya gambar landscape, tapi di sini nih kalau dilihat nih, ini ada gambar bendera, bukan, iya ada embroidery bendera Swedia. Semua mobil Volvo ada gambar bendera Swedia-nya. Nah menurut gue itu juga nice touch ya. Jadi kita tahu nih, wah ini very Swedish nih, Swedish made gitu. Lucu, ada gambar bendera Swedia-nya. Tidak hanya itu, di bagasi ada bagan. Kita bisa dikasih lihat dimensi mobilnya, kapasitas mobilnya, dan juga apa yang bisa muat di bagasinya. Jadi let's say ada gambar standing lamp, stroller, koper, dengan ada gambar dimensinya. Jadi koper ini muat nih bagasinya nih, stroller ini, lampu ini kalau tinggi segini muat nih di bagasi Volvo EX30 nih. Nah itu menurut gue tuh nice touch banget ya. Memang gimmick, tapi it's a nice gimmick to have, jujur aja. Jadi kalau orang awam, oh koper sebesar ini masih masuk nih, jadi nggak usah ukur-ukur lagi, langsung pasti udah tahu masuk gitu. Tidak hanya itu, ada beberapa small details juga, seperti di cup holder ada gambar cup holder, lalu juga di logo di pilar belakangnya ya, pilar luar belakang ada logo EX30-nya. Ya itu small details yang it's very nice to have sih. Menurut gua pabrikan mobil yang bisa membuat attention to detail sedetail ini, artinya memang udah well engineered ya mobilnya ya. Mereka tidak fokus ke mobilnya doang, tapi even small detail seperti itu juga difokuskan. Ya memang it paid off. Selama gue coba mobil ini, selama gue nyetir mobil ini, it's very well engineered. Even on high speed, low speed, suspensi, driving impression, steer feedback, semuanya is very well engineered. Oke, bisa disimpulkan kenapa Volvo EX30 ini menurut gue sangat underrated dan sangat kalian harus pertimbangkan kalau
mau mencari mobil EV premium. Yang pertama, desainnya sangat out of the box. Yang kedua, fiturnya yang melimpah. Contohnya premium sound-nya. Yang ketiga, performa yang sangat buas. Keempat, sangat fun to drive. Dan kelima, attention to detail yang sangat spot on. Oke, itu saja review dari gua. Nonton terus video CVT Indonesia dan stay tune terus. Bye.